Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Pembimbing 1 dan 2, serta teman-teman yang hadir dalam kegiatan seminar proposal. Bagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Baik, adapun judul penelitian adalah upaya panti asuhan untuk membentuk karakter anak asuh melalui pendidikan informal dan keagamaan. Studi kasus dilakukan di Panti Asuhan Sonor Maneka, Lasiana, Kota Kupang. Nah, ada 3 alasan kenapa penulis memilih judul ini. Pertama adalah berangkat dari pengalaman pribadi sebagai seorang anak yatim piatu. Kemudian yang kedua, pengamatan terkait dengan realitas karakter yang buruk di lingkungan sekitar, baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Kemudian yang ketiga adalah ingin mengetahui secara spesifik dan mendalam terkait dengan bagaimana upaya panti asuhan dalam proses pembentukan karakter anak-anak di panti asuhan. Nah, di sini saya paparkan 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 yang terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, rumusan masalah. Dan yang bab kedua adalah pembahasan atau kajian pustaka terdiri dari penjelasan konsep serta landasan teori. Bab yang ketiga adalah metode penelitian sosial. Kita langsung pada pemaparan materi pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Masa kecil merupakan masa paling menyenangkan bagi setiap orang, di mana kondisinya orang tua selalu memberikan perhatian khusus, mulai dari perawat, mendidik, menasihat, serta memenuhi setiap permintaan dari anak. Tidak jarang orang tua yang rela melakukan segala sesuatu baik dalam kondisi panas, hujan, berat, ringan, dan lain sebagainya hanya untuk memberikan atau membuat seorang anak bahagia. Di sisi lain, orang tua selalu mengajarkan banyak hal kecil dalam keluarga yang berkaitan dengan nilai, norma, dan tata kelakuan di dalam masyarakat. Nah, hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian anak agar kelak bisa berbakti atau bisa bertindak dengan baik sesuai dengan karakter yang telah diajarkan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Nah, orang tua sangat berperan penting dalam proses pembentukan karakter anak sejak dini. Karena pada masa inilah yang penting dalam membentuk kepribadian, kemampuan berpikir, kemudian juga kecerdasan, serta keterampilan dan kemampuan bersosialisasi. Selain itu, orang tua perlu melakukan pengawasan dan kontrol yang baik saat anak berada di lingkungan dari keluarga atau lingkungan masyarakat. Misalnya saat ia berinteraksi dengan teman-teman, baik teman sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Karena akan terpengaruh dengan keadaan atau terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik ketika ia berinteraksi dengan sesamanya. Nah, proses pembentukan karakter seseorang tidak dapat dilakukan dengan cara yang mudah atau instan. Perlu proses yang panjang dan tidak bisa dilakukan jika hanya sekali atau 2 kali saja, melainkan harus diterapkan secara terus-menerus agar melekat dan menjadi suatu kebiasaan dalam diri seseorang. Nah, melalui cara apa? Yaitu melalui cara memberikan teladan, memberikan nasihat, didikan, serta bimbingan terhadap anak melalui dalam lembaga pendidikan, melalui pendidikan formal dan keagamaan. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai lembaga atau unit terkecil dalam masyarakat sangat penting dalam mendidik atau membimbing anak atau membentuk proses atau membentuk kepribadian anak agar menjadi baik ketika terjun di lapangan atau di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Namun, tidak semua anak mempunyai keluarga yang lengkap. Nah, ada sebagian dari mereka yang telah kehilangan ayah, ibu, dan bahkan keduanya. Hal ini mengakibatkan mereka tadi itu tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dan merasakan kasih sayang selayaknya anak pada umumnya dari orang tua kandung. Kemudian juga seperti yang kita katakan tadi, bahwa tidak akan memperoleh pendidikan yang formal yang baik tentang nilai dan norma serta hal-hal lain yang semestinya harus diperoleh dari orang tua. Nah, hal inilah yang mengakibatkan mereka itu akan bisa mencerna atau menerima setiap tindakan yang baik dan buruk tanpa harus memfilter, sehingga perlu ada upaya dari pihak lain untuk mencari solusi terkait dengan hal ini. Nah,
Panti asuhan hadir sebagai suatu lembaga sosial yang berdiri sebagai wujud usaha nyata dengan masyarakat yang berperan penting dalam menaungi, melindungi, serta membimbing, memelihara anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, dan juga anak yang sengaja dititipkan oleh orang tua karena faktor kemiskinan atau ekonomi yang lemah. Nah, di samping itu, pengasuh di sebuah panti asuhan sangat berperan penting karena sebagai orang tua yang mewakili setiap anak yang berada di panti asuhan, karena anak-anak yang berada di panti asuhan berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, karena setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan dan perlindungan yang layak, panti asuhan harus menyediakan pengasuh yang baik yang bisa dijamin untuk mendidik membimbing anak-anak selayaknya orang tua kandung, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara baik dari segi kognitif, emosional, fisik, motorik, dan moral. Nah, konteks masalah. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan pengasuh di Panti Asuhan Sunan Malika Lasiana, Kota Kupang, penulis memperoleh informasi bahwa pembinaan karakter di Panti Asuhan ini telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih ada sebagian besar anak-anak yang memiliki karakter yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebutuhan panti asuhan. Nah, hal ini dikarenakan karena sifat asli mereka dari anak-anak yang baru masuk ini masih terbawa. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan anak-anak yang sudah lama akan ikut terpengaruh. Nah, misalnya mereka akan kurang disiplin, kemudian juga ketika disuruh mereka juga saling menyuruh dan juga ada rasa malas. Hal ini dikarenakan karena ada faktor pengaruh dari lingkungan baru atau anak-anak yang baru masuk begitu. Nah, meskipun demikian, pengasuh terus berupaya untuk melakukan bimbingan, mendidik, serta mengajarkan tentang hal-hal yang sesuai dengan konteks atau konsep yang diinginkan oleh pihak panti asuhan. Nah, itu tentang aturan-aturan atau nilai-nilai yang baik, sehingga mereka itu bisa menyatu dengan anak-anak yang sudah lama atau lingkup masyarakat atau warga panti asuhan yang sudah lama di situ. Nah, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana upaya Panti Asuhan Sunan Malika Lasiana Kota Kupang dalam bentuk karakter anak asuh melalui pendidikan informal dan keagamaan. Nah, tujuan dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui upaya panti asuhan atau pengasuh dalam membentuk karakter anak asuh melalui pendidikan informal dan keagamaan di Panti Asuhan Sunan Malika. Nah, manfaat di sini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis penulis inginkan agar hasil penelitian ini menjadi referensi dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terkait dengan masalah karakter agar anak di panti asuhan, serta sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis yang akan dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian manfaat praktis. Untuk panti asuhan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengoptimalkan lagi terkait dengan upaya pembentukan karakter anak asuh, sehingga mereka memiliki karakter yang baik. Kemudian untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi terlebih khusus terkait dengan karakter anak, sehingga bisa turut mengambil bagian dalam mencari solusi yang terbaik. Kemudian untuk jurusan sosiologi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan yang berguna dan berarti dalam ilmu sosiologi terkait dengan upaya pembentukan karakter anak di lingkungan masyarakat termasuk di panti asuhan. Kita masuk pada bab yang kedua adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah penjelasan konsep. Nah, penjelasan konsep ini ada 6 bagian. Pertama adalah anak, kedua panti asuhan, 3 pengasuh, 4 karakter, yang kelima adalah pendidikan informal, dan yang keenam pendidikan keagamaan. Nah, kita menjelaskan secara singkat satu persatu. Kita masuk pada yang pertama adalah anak. Anak merupakan seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak juga bisa dikatakan sebagai keturunan kedua dari kebalikan kata orang tua. Nah, anak bisa dikatakan baik apabila memiliki karakter yang baik berdasarkan dari pola asuh dan didikan orang tua. Oleh karena itu, anak dan orang tua sangat dibutuhkan kerjasama untuk membentuk suatu proses atau
kepribadian sehingga menjadi baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Nah, kita masuk pada yang kedua adalah panti asuhan. Panti asuhan seperti yang kita sudah bahas di latar belakang masalah bahwa panti asuhan merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat, baik itu dalam naungan pemerintah maupun swasta atau masyarakat yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang memiliki masalah sosial. Seperti yang saya katakan tadi adalah bagi mereka yang tidak memiliki ayah, ibu, ataupun kedua-duanya. Dan bahkan bagi mereka yang memiliki orang tua, namun karena kondisi tertentu tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh pendidikan formal yang baik. Nah, sehingga panti asuhan di sini hadir sebagai lembaga yang menjamin baik dari segi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya terhadap anak-anak yang memiliki masalah-masalah tersebut. Kita masuk pada pengasuh. Nah, di dalam panti asuhan, pengasuh sangat berperan penting sebagai orang tua yang memberikan didikan, bimbingan, dan perlindungan sepenuhnya terhadap anak selayaknya orang tua kandung. Oleh karena itu, peran pengasuh sangat penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak melalui tindakan, nasihat, ataupun hukuman yang dapat membuat mereka itu bertumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian kita masuk pada karakter. Nah, karakter merupakan tabiat yang dimiliki oleh setiap orang sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan, baik itu benar, salah, maupun buruk atau jahat. Kemudian kita masuk pada hal berikutnya, yaitu pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah pendidikan pertama di mana seorang memperoleh pengetahuan dari keluarga maupun masyarakat sebelum ia menuju pada tahap atau pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini sangat berperan penting dalam proses pembentukan seseorang, mulai dari kepribadian, tata kelakuan maupun tindakan dalam melakukan sesuatu di dalam masyarakat. Nah, tercapainya pendidikan formal yang baik berarti terhadap seorang anak, berarti anak tersebut memiliki dasar pendidikan informal yang baik dari keluarga. Oleh karena itu, pendidikan informal sangat penting dalam proses menumbuh kembangkan anak melalui hal-hal kecil dalam keluarga, sehingga ketika ia terjun dalam dunia pendidikan atau lembaga formal sudah mempunyai dasar dalam melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian kita masuk pada tahap berikutnya adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang menuju pada sikap sopan santun, kemudian jujur dan bertindak dengan baik, disiplin dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita peroleh melalui pendidikan formal juga tadi, atau melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani dalam keluarga, termasuk di panti asuhan. Nah, ada pun teori pendukung dari proposal yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama adalah ada 3 teori yang determinisme tentang pembentukan karakter yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey, yang penulis kutip dari terjemahan buku oleh Summargone. Nah, yang pertama adalah teori determinisme genetis. Nah, teori ini berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap kakek neneknya. Nah, itulah sebabnya seorang memiliki sikap dan tabiat seperti sikap dan karakter seorang nenek moyangnya. Kemudian, teori determinisme psikis. Nah, teori ini berasumsi bahwa sikap individu merupakan hasil perlakuan atau pola asuh dan pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Kemudian, teori yang ketiga adalah pandangan teori ini berasumsi bahwa perkembangan sikap seseorang itu sangat tergantung atau sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu itu tinggal dan bagaimana lingkungan tersebut memperlakukan individu tersebut. Nah, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, peneliti hanya menggunakan 2 teori yang tepat. Pertama adalah teori determinisme psikis. Kenapa? Karena teori ini tepat bisa mendukung penulis untuk melakukan kajian atau analisis lebih dalam mengenai bagaimana pola asuh atau didikan pengasuh dalam memberikan pemahaman terhadap anak asuh. Karena
berangkat dari asumsi teori ini bahwa sikap individu itu merupakan hasil didikan atau pola asuh. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori ini karena tepat dalam menganalisis tentang pola asuh atau didikan pengasuh dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak asuh, sehingga mereka itu bisa berlaku baik atau tidak berasalkan dari pola atau didikan oleh pengasuh. Kemudian determinisme lingkungan. Nah, pandangan teori seperti yang kita dengar tadi bahwa pandangan teori ini sangat mengarah pada lingkungan di mana individu itu tinggal. Nah, penulis di sini menggunakan teori ini karena tepat juga dalam melakukan analisis di mana teori ini mengarah pada lingkungan di mana individu itu tinggal begitu. Jadi di sini penulis ingin mengetahui bagaimana lingkungan panti asuhan itu memperlakukan anak-anak itu sehingga mereka itu memiliki bekal atau karakter yang baik. Begitu. Nah, kita masuk pada bab 3 adalah metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti di sini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kenapa? Karena pendekatan kualitatif ini tepat bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui secara mendalam atau secara alamiah mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang deskriptif peneliti menggunakan karena metode ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sebagai deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial dan alamiah di lingkungan panti asuhan. Nah, kita masuk pada sumber data. Sumber data di sini terdapat dua jenis sumber data. Yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung. Ya, secara langsung dari sumber pertama dengan objek penelitian dengan berbagai teknik, diantaranya teknik pengamatan, kemudian wawancara, catatan lapangan, serta berbagai teknik lainnya. Nah, itu merupakan data primer. Kemudian data sekunder adalah data tambahan yang diperlukan oleh peneliti untuk menunjang sumber data pertama. Nah, data ini biasanya terdiri dari koran, majalah, dokumen-dokumen, atau artikel, buku, dan kepustakaan yang mendukung peneliti untuk dapat memperoleh hasil secara maksimal terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kita masuk pada tahap berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada 3 bagian yang penulis gunakan. Pertama adalah wawancara. Nah, wawancara yang peneliti gunakan di sini adalah wawancara tidak terstruktur karena lebih memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara bebas dan luas serta data yang akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian observasi. Nah, observasi menurut Sugiono merupakan suatu proses yang kompleks atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Sedangkan menurut Rianto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terdiri dari observasi partisipan, yaitu di mana pengamat atau observer benar-benar ikut ambil bagian dalam kegiatan penelitian atau kegiatan observasi. Kemudian, observasi non-partisipan, di mana observasi ini pengamat atau observer tidak ikut serta dalam bagian, namun hanya mengamati terkait dengan hal-hal yang ingin diketahui atau ingin diteliti. Tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non-partisipan karena peneliti hanya ingin mengetahui tentang hal-hal terjadi pada objek terkait dengan masalah yang diteliti. Setelah itu peneliti akan menentukan mana data yang digunakan atau mana data yang diperlukan dan mana yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Nah, kita masuk pada tahap terakhir adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data, informasi yang sesuai dengan masalah penelitian seperti gambar, foto, karya, grafik, surat-surat, buku, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan masalah yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kemudian kita masuk pada tahap berikutnya adalah teknik analisa data.
Nah, teknik analisa data merupakan tahap interpretasi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Nah, teknik ini merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif, atau tabulasi terhadap data yang diperoleh saat penelitian. Nah, ada 3 jenis atau tahapan-tahapan dalam menganalisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data atau data reduction merupakan suatu proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta menginformasikan data-data yang muncul dalam catatan lapangan. Nah, reduksi data merupakan bagian dari analisa yang tajam, ringkas, terfokus, terorganisir, serta membuang data yang tidak penting guna mempermudah peneliti untuk melakukan analisis selanjutnya. Kemudian, yang kedua adalah tampilan atau sajian data atau data display. Nah, merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir tadi itu dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Nah, untuk itu, sajian data dapat dibuat dalam bentuk grafik ataupun tabel, matris, dan sebagainya. Kita masuk tahap terakhir adalah tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, tahap verifikasi merupakan suatu kegiatan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir yang dapat mendukung yang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mungkin itu saja presentasi hasil proposal hari ini. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Saran dan kritikan sangat diharapkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan hasil proposal saya. Untuk itu, atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.